Hari ini kita akan melihat rencana besar Tuhan dan tujuan Tuhan atas dunia ini. Kalau selama ini kita lebih banyak melihat detail plan-nya Tuhan, hari ini kita akan melihat overall plan-nya Tuhan. Kadang-kadang kita sibuk dengan hal-hal yang detail sehingga kita lupa sama tujuan utama dari Tuhan menciptakan dunia ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini kami boleh kembali datang masuk dalam hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada setiap kami hati telinga seorang murid supaya setiap firman yang kami dengar itu terekam di dalam hati dan pikiran kami dan kami semua boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita semua hidup dalam dunia yang sudah tidak sempurna lagi. Ada banyak bencana terjadi. Pandemi belum selesai. Akhir-akhir ini banjir di sana-sini. Jakarta, Semarang, Bandung, Kalimantan. Untung kita di Palembang. Belum lagi BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menginformasikan ancaman gunung meletus, tsunami yang diprediksi akan terjadi di beberapa tempat. Juga katanya akan terjadi di mana-mana. Ditambah lagi masalah politik yang berujung pada kerusuhan dan penderitaan terjadi di berbagai belahan dunia seperti di Myanmar dan lain-lain. Padahal pada awalnya kalau kita baca di Alkitab, Tuhan merencanakan manusia hidup di dunia seperti di sorga. Dia menyediakan Taman Eden yang luar biasa sehingga manusia hidup berkelimpahan dalam segala sesuatu. Tidak pernah sakit, tidak pernah capek, tidak pernah ngantuk kalau dengar khotbah. Betul? Tidak pernah bosan juga. Bosan juga salah satu akibat orang jatuh dalam dosa. Impian Tuhan supaya manusia tidak pernah mati. Amin. Tuhan juga nggak mau manusia gatal-gatal, ketombean, jerawatan, menjadi tua dan mati. Tapi karena dosa kita kehilangan semuanya dan harus menghadapi kematian. Tapi Alkitab berkata di 1 Korintus 15 bahwa Allah akan meletakkan semua musuhnya pada kaki Kristus. Dan musuh terakhir yang dikalahkannya adalah maut atau kematian. Kalau Tuhan bilang kematian itu musuh, artinya Tuhan senang atau tidak dengan kematian. Tuhan benci musuhnya yaitu kematian. Tuhan benci kalau manusia mati. Tapi manusia harus mati sebagai akibat dari dosa. Itulah sebabnya kalau ada orang yang meninggal kita selalu sedih. Karena sebenarnya di dalam hati nurani kita, kita tahu seharusnya kita diciptakan tidak untuk mati. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang artinya kita seharusnya bisa hidup selamanya. Tidak mati. Karena kehendak atau rencana Tuhan awalnya adalah manusia hidup bahagia selama-lamanya. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan kepada saudara bahwa sakit penyakit termasuk pandemi COVID-19 adalah kehendak Tuhan untuk mengajarkan kepada manusia sesuatu, dia pasti salah paham. Bagaimana dengan doa Bapa kami? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kehendak Tuhan ada sakit penyakit di bumi, ada COVID di bumi, berarti sama dong dengan di surga. Lucu kan? Sama sekali nggak bisa masuk ke dalam logika saya. Jadilah kehendakmu, rencanamu, tujuanmu di bumi hari ini, sama seperti di surga hari ini, yang dimaksud adalah kehendak, rencana, tujuan Tuhan yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, manis, sedap didengar. Bukan penyakit apalagi pandemi. Karena kalau penyakit atau pandemi, maka artinya jadi aneh. Secara kemampuan Tuhan itu memang maha kuasa. Dia bisa lakukan apa saja. Dia bisa kasih penyakit atau pandemi. Tetapi secara moral, sekali lagi, secara moralitas sebagai Tuhan, dia tidak bisa dan tidak mungkin melakukan hal yang jahat. 1 Yohanes 1 ayat 5 dan Yakobus 1 ayat 13 meneguhkan apa yang saya katakan ini. Kita akan baca. 1 Yohanes 1 ayat 5 berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dari siapa? Dari Tuhan, dari Allah.
dan yang kami beritakan kepada kamu. Tuhan bilang apa? Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Bahkan saya yakin orang Kristen yang tidak percaya kesembuhan ilahi pun pasti percaya penyakit bukan dari Tuhan. Jika penyakit adalah kehendak Tuhan, maka dokter mana yang bisa menyembuhkan? Obat apa yang bisa menyembuhkan? Jika dokter berusaha menyembuhkan, artinya dokter sedang melawan kehendak Tuhan. Jika obat ada yang bisa menyembuhkan, berarti obat itu lebih hebat daripada kuasa Tuhan. Saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Jadi jangan sampai kita salah mengenal kehendak Tuhan. Yang betul, Tuhan mau manusia di bumi sehat seperti di surga semua sehat. Memang faktanya sekarang ada penyakit dan kematian. Tetapi sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan. Itu musuh Tuhan. Kehendak Tuhan supaya manusia kelimpahan di bumi sama seperti di surga juga berkelimpahan. Damai di bumi sama seperti di surga penuh dengan damai. Diberkati di bumi sama seperti di surga. Mengapa bumi jatuh dalam dosa? Apakah karena rencana Tuhan? Tidak. Tuhan tidak menciptakan bumi untuk jatuh dalam dosa. Tuhan menciptakan bumi itu baik. Waktu hari ke-1 sampai dengan hari ke-5 diciptakan Tuhan, Alkitab menulis Tuhan melihat semua itu baik. Tapi waktu hari ke-6, waktu Dia menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Dia berkata, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Pada hari ke-7 Ia berhenti, bukan karena capek, tapi karena semuanya sudah selesai. Kenapa Tuhan menciptakan manusia di hari terakhir? Ada 2 alasannya. Yang pertama, supaya manusia bisa menikmati sepenuhnya dunia dan Taman Eden. Kedua, supaya manusia tidak bisa menyombongkan dirinya, tapi sadar walaupun mereka serupa dan segambar dengan Tuhan, tetapi mereka adalah ciptaan, bukan pencipta. Beberapa orang mengatakan bahwa Tuhan hanya menyediakan apa yang manusia butuhkan, bukan apa yang manusia inginkan. Betul atau salah? Waktu itu manusia hanya 2 orang, Adam dan Hawa. Tapi Tuhan telah menciptakan dalam jumlah yang tak terhitung berbagai macam pohon-pohonan, buah-buahan yang bisa dikonsumsi manusia. Dan manusia bebas memilih yang mana saja. Artinya apa? Artinya Tuhan menyediakan jauh lebih banyak daripada yang manusia butuhkan. Itulah sebabnya Daud berkata di dalam Mazmur 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Tuhan itu maha baik. Dia tidak hanya menyediakan apa yang manusia butuhkan, tetapi Tuhan juga memberikan free will, kehendak bebas, keinginan bebas buat kita. Waktu Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, ia berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saya yakin itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Dan Tuhan Yesus berkata, datanglah. Dan Petrus berjalan di atas air. Amin. Murid-murid yang lain nggak minta. Jadi nggak jalan di atas air. Salahnya siapa? Salahnya sendiri nggak minta. Mazmur 37 ayat 34 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kalau saudara kepingin ke Israel, boleh nggak minta? Tuhan, saya kepingin ke Israel, jalan-jalan sambil melihat tempat di mana engkau pernah tinggal. Saya yakin boleh-boleh saja, sah-sah saja, selama tidak melanggar firman Tuhan. Amin. Tuhan menyediakan untuk kita hidup dalam segala kelimpahan. Pohon-pohonan dan buah-buahan yang tak terhitung banyaknya dan macamnya. Tapi ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang dilarang Tuhan untuk dimakan buahnya. Firman Tuhan berkata, pada hari kamu memakannya,
pastilah engkau mati. Tapi Adam dan Hawa makan buah dari pohon yang dilarang itu. Akibatnya mereka jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menaruh pohon tersebut di Taman Eden? Yang pertama, ketika Tuhan menciptakan semua pohon, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat termasuk di dalamnya. Ketika Tuhan bilang semuanya itu baik, itu juga termasuk pohon itu. Pohon itu baik, tetapi tidak baik untuk dimakan oleh manusia. Kenapa Tuhan ciptakan pohon yang tidak boleh dimakan manusia? Karena Tuhan telah memberikan manusia free will, kehendak bebas. Kalau Tuhan beri kehendak bebas kepada manusia, tetapi manusia tidak bisa memilih, artinya hanya bisa memilih yang baik di antara yang baik-baik semua, apa gunanya free will? Tidak ada. Dengan adanya pohon itu, manusia bebas memilih mau taat atau tidak. Itu namanya baru bebas. Contoh lain, persepuluhan. Tuhan memerintahkan umatnya untuk memberikan 10% dari semua penghasilannya. Supaya apa? Supaya dunia tahu bahwa buat orang percaya yang menjadi sumber berkatnya adalah Tuhan. Dan Tuhan berjanji kalau kita mengembalikan 10% sebagai bukti bahwa kita percaya bahwa semua penghasilan kita bersumber dari Tuhan, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit supaya berkat mengalir lebih banyak dan dia akan menghalau belalang pelahap dari orang yang percaya dan setia kepada perjanjian Tuhan ini. Dan hal ini membingungkan buat orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana mereka melihat orang yang setia mengembalikan 10%, semakin hari semakin diberkati. Jadi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu seperti persepuluhan. Harus ditaati sebagai pengakuan akan kedaulatan Tuhan, sebagai penguasa yang berhak mengatur segala sesuatu. Tetapi Adam dan Hawa memakan buah itu. Artinya dia tidak menghormati kedaulatan Tuhan. Yang kedua, pohon tersebut diciptakan Tuhan untuk menjadi sebuah tanda yang membedakan antara Tuhan sebagai pencipta dengan Adam dan Hawa sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Tuhan sang pencipta. Tuhan sebagai pencipta berdaulat, dia boleh apa saja. Sedangkan Adam dan Hawa sebagai ciptaan yang mirip sekali dengan Tuhan, tidak semuanya boleh. Artinya ada yang tidak boleh mereka lakukan. Supaya Adam dan Hawa ingat terus bahwa Tuhan itu lebih berkuasa daripada mereka. Pertanyaan kedua, sebenarnya Tuhan bisa mencegah Adam dan Hawa untuk makan buah itu, sehingga kutuk tidak turun atas umat manusia. Betul, Tuhan berkuasa, bisa, mampu memegang tangan Hawa supaya tidak mengambil buah itu. Lalu Tuhan bisa saja memegang ekor si ular, diputar-putar lalu dipukulkan ke pohon atau ke batu supaya mati, selesai. Kalau Tuhan lakukan itu, maka itu artinya Tuhan tidak memberikan free will kepada Adam dan Hawa. Tuhan mau manusia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatannya. Dan karena kasihnya kepada Tuhan, manusia dengan free will-nya mau taat kepada Tuhan. Tidak mau melanggar firman Tuhan, membenci dosa. Itu yang Tuhan mau. Sama seperti seorang pria yang punya istri yang setia. Karena tidak ada laki-laki lain, hanya suaminya. Itu tidak dijamin setia. Tapi kalau ada banyak laki-laki, ada yang lebih baik daripada suaminya, tetapi istrinya tetap mencintai suaminya, itu namanya setia. Ketika Tuhan memberikan free will kepada manusia, selalu ada resikonya. Manusia bisa bilang, yes, aku diberi kebebasan. Aku bisa bebas memilih, mau melakukan apa saja, dan aku bebas dari tanggung jawab. Tidak bisa. Manusia diberi kebebasan memilih, tapi ada resiko dalam setiap keputusan yang diambil. Saudara bebas untuk memilih, untuk meletakkan jarimu pada api, tapi kebebasan saudara akan mengakibatkan jarimu terbakar. Betul? Saudara bebas memilih, tetapi saudara tidak bebas memilih akibatnya. Jadi ketika manusia berdosa, itu adalah hak manusia untuk memilih. Bukan salah Tuhan.
Karena Tuhan sudah memberitakan akibatnya. The day you eat the fruit, you will surely die. Pilihan manusia itu memang menyakitkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Tapi Tuhan juga adil. Karena dosa Adam dan Hawa harus mati. Tetapi Tuhan tidak mau Adam dan Hawa mati. Itu sebabnya harus ada seseorang yang membayar dosa Adam dan Hawa dengan mati menggantikan mereka. Darahnya harus tercurah untuk menghapuskan dosa Adam dan Hawa. Kenapa? Karena dosa hanya bisa dihapus kalau ada darah yang tercurah. Itu namanya Tuhan adil. Kalau tidak ada keadilan, maka dunia ini akan kacau. Semua orang akan hidup dalam ketakutan karena orang bebas berbuat apa saja. Keadilan dan ketertiban diperlukan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu kasih, Tuhan itu adil. Setiap dosa harus dihukum. Supaya lebih jelas, saya beri sebuah contoh lagi. Saudara punya bayi misalnya, dan bayi saudara sakit, dan penyakit tersebut bisa membunuh bayi saudara. Saudara mengasihi bayi saudara, tetapi saudara membenci penyakitnya. Masalahnya penyakit itu ada di dalam bayi saudara. Bayi saudara seharusnya bisa tertawa, minum susu, lucu. Tapi karena penyakit tersebut, dia nangis terus sepanjang hari. Tidak mau minum susu, tidak bisa tidur. Pasti saudara sedih dan marah sekali pada penyakit tersebut. Betul? Seberapa marah saudara pada penyakit tersebut, tergantung dari seberapa saudara mengasihi bayi saudara. Semakin saudara mengasihi bayi saudara, semakin benci dan marah saudara kepada penyakit tersebut. Dari contoh di atas kita bisa merasakan betapa marah dan bencinya Tuhan terhadap dosa. Karena dosa telah menghancurkan dan merusak hidup manusia yang sangat dikasihi Tuhan. Itu sebabnya bagi kita yang sudah ditebus dosanya oleh darah Yesus, harus tahu kenapa Tuhan begitu benci terhadap setiap perbuatan dosa, besar atau kecil. Karena manusia tidak bisa menghindari akibat dari dosa. Walaupun dosanya sudah diampuni. Itulah sebabnya salah satu ciri orang yang menerima Tuhan Yesus adalah benci dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menutupi auratnya dengan daun pohon ara. Apa artinya? Artinya manusia hanya bisa menutupi dosanya tetapi tidak bisa menghapus dosanya dengan usahanya sendiri. Tuhan harus membunuh seekor binatang, mengambil kulitnya, menutupi tubuh Adam dan Hawa sebagai gambaran Mesias yang akan lahir dan mati menggantikan mereka. Lalu Tuhan berkata kepada Hawa dan kepada ular, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu." Dan dalam bahasa Inggris ditulis, dari salah satu benih wanita ini. Padahal wanita tidak punya benih. Apa artinya? Artinya ayat ini menubuatkan tentang seorang perawan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki. Yaitu Yesus yang akan menjadi juru selamat manusia dan akan menghancurkan iblis. Mengapa harus Yesus? Karena hanya Yesus yang lahir dari benih Allah yang tidak berdosa. Sedangkan setiap anak yang lahir dari hubungan Adam dan Hawa memang belum melakukan perbuatan dosa. Tetapi karena benihnya datang dari Adam yang berdosa, maka status mereka adalah manusia berdosa. Saudara bisa menangkap maksud saya? Setiap bayi yang lahir di dunia disebut manusia berdosa karena mendapatkan benih dari manusia berdosa. Sedangkan Yesus tidak disebut manusia berdosa karena benih yang dikandung Maria datang dari Tuhan sendiri. Dan darah Maria tidak bercampur dengan darah anak yang dikandungnya. Kalau begitu tidak adil dong Pak. Belum berbuat dosa kok disebut manusia berdosa. Tunggu dulu. Tuhan mengirimkan Adam yang kedua. Yaitu Yesus yang taat sampai mati disalib. Menebus dosa seluruh umat manusia. Karena dosa satu orang, Adam, kita semua berdosa dan harus masuk neraka. Tapi sekarang karena Adam yang kedua, Yesus sudah lahir, kita semua dibenarkan dan tidak turut dihukum. Apakah itu tidak adil? Kita diselamatkan tidak oleh ketaatan kita, tapi oleh ketaatan Yesus.
Tuhan membuat aturan seperti ini supaya setiap orang yang lahir di dunia setelah Yesus disalib, otomatis dosanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Orang cukup mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, otomatis dia akan diselamatkan. Sedangkan untuk mereka yang lahir sebelum Yesus disalib, asal mereka percaya kepada janji Tuhan akan Mesias yang ditandai dengan simbol korban bakaran, mereka juga dibenarkan karena sudah percaya kepada Mesias yang belum dilahirkan. 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan atas dunia ini, bukan untuk golongan tertentu saja. Dia telah membayar seluruh dosa umat manusia sejak Adam sampai kesudahan zaman dengan darahnya. Nah, bagaimana cara kita bisa menerima bukti penebusan itu? Caranya dengan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara, sekarang kita tahu bahwa seluruh dosa kita telah dibayar lunas. Kita telah diampuni dari dosa-dosa kita yang sangat banyak. Jadi sudah sepantasnya kita juga mengasihi dan menghargai Dia dengan kapasitas yang sama seperti Dia mengasihi kita. Kesimpulannya, pertama, Tuhan merencanakan manusia hidup di dunia ini seperti di surga. Hidup berkelimpahan dalam segala sesuatu, tidak pernah sakit, tidak pernah capek, tidak pernah menderita. Kedua, Tuhan memberikan free will kepada manusia dengan resiko manusia bisa memilih yang jahat. Ketiga, manusia jatuh dalam dosa dan harus menerima akibat dosa, yaitu maut. Keempat, Tuhan sangat mengasihi manusia dan tidak mau manusia masuk neraka. Oleh sebab itu, karena Tuhan itu adil, Dia harus menyediakan seseorang yang bisa menjadi juru selamat, menggantikan posisi manusia, yaitu Yesus. Kelima, Tuhan Yesus mati di salib, menebus dosa seisi dunia, dari Adam sampai akhir zaman nanti. Dosa masa lalu, dosa hari ini, dan dosa yang akan datang, semua dibayar lunas di atas kayu salib. Keenam, orang bisa menerima penebusan itu hanya dengan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya. Ketujuh, terakhir, kematian adalah musuh terakhir yang dikalahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah musuh dari kematian. Yohanes 11 ayat 25 dan 26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat rencana keselamatan yang begitu besar yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang dilimpahkan, yang dibuktikan dengan mengorbankan anak-Mu yang tunggal untuk kami. Kami mengucap syukur karena semua dosa-dosa kami dibayar lunas oleh pengorbanan-Mu atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa supaya setiap orang yang menyaksikan program ini, mereka semua mengerti betapa besar kasih-Mu kepada kami dan betapa besar kemarahan Tuhan, kebencian Tuhan terhadap dosa. Sehingga kami yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga memiliki hati yang sama, yaitu membenci dosa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang menyaksikan program ini berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berjumpa lagi minggu depan.